Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengaruh faktor internal, kepribadian, dan psikografis terhadap perilaku konsumen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Siti Aisyah dengan NIM 100, yang kedua ada saya sendiri, yaitu Rohmatul Acia dengan NIM 014, dan yang terakhir ada Muhammad Khairul Azim dengan NIM 124. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Mengapa sih perlu untuk memahami perilaku konsumen? Yang pertama, dengan memahami perilaku konsumen, suatu usaha dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih baik. Lalu dengan memahami perilaku konsumen juga, potensi besar mengembangkan strategi pemasaran secara lebih efektif dan relevan. Pada video ini, faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu kepribadian dan psikografis. Baik, untuk faktor pertama yang akan dibahas yaitu faktor kepribadian. Berikut definisi kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mowen dan Minor, yang mengartikan kepribadian di sini sebagai pola perilaku khusus termasuk pikiran dan emosi yang menjadi karakteristik individu terhadap situasi yang dihadapinya. Kedua, menurut Sinambela dan Lestari, mendefinisikan bahwasannya kepribadian di sini sebagai cara seseorang dalam merespon dan saling berhubungan dengan individu lainnya dan menentukan perilaku konsumtif dan respon lanjutan. Yang ketiga, menurut Tanjung dan kawan-kawan, menjelaskan bahwasannya kepribadian atau psyche adalah keseluruhan antara pikiran, perasaan, dan juga tingkah laku, serta kesadaran dan juga ketidaksadaran yang membantu seseorang beradaptasi dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Berdasarkan definisi kepribadian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya kepribadian di sini merupakan pola perilaku yang termasuk pikiran dan juga emosi dari seseorang yang menjadi karakteristik orang tersebut dalam merespon situasi di lingkungannya. Baik, menurut teori The Big Five Personality yang membagi kepribadian ke dalam 5 tipe atau 5 kelompok. Yang pertama, ada kepribadian agreeableness yang menggambarkan seseorang yang memiliki kepercayaan, kemudian mudah patuh dan ikut-ikutan. Biasanya orang dengan sifat agreeableness ini akan cenderung mudah dipengaruhi dan cenderung ikut-ikutan. Contohnya dapat dipicu oleh adanya iklan atau promosi yang menarik, sehingga memicunya untuk melakukan perilaku pembelian. Yang kedua, ada tipe atau kelompok kepribadian conscientiousness yang menggambarkan seseorang dengan sifat yang disiplin, ambisi, bekerja keras, dan juga pendirian kuat. Orang dengan kepribadian conscientiousness ini biasanya tidak mudah untuk melakukan perilaku pembelian karena memiliki banyak pertimbangan serta memiliki pendirian yang kuat. Untuk selanjutnya di sini terdapat kepribadian neuroticism yang menggambarkan seseorang yang emosional, rentan terhadap suatu hal, kemudian impulsif dan cemas. Orang dengan kepribadian ini biasanya mudah cemas sehingga mudah untuk dipicu dalam melakukan impulsif buying. Kepribadian keempat di sini ada extraversion yang menggambarkan seseorang dengan sifat yang semangat, antusias, dominan, dan juga komunikatif. Orang dengan kepribadian ini biasanya juga memiliki sifat yang mudah bergaul dan juga mengikuti tren, sehingga karena sifat mudah bergaul dan mengikuti tren ini memicunya untuk melakukan perilaku pembelian terhadap suatu produk maupun jasa. Selanjutnya di sini kepribadian terakhir yaitu openness to experience, yang mana menggambarkan seseorang yang memiliki sifat imajinatif, kreatif, dan juga artistik. Orang dengan kepribadian ini biasanya cenderung merasa penasaran terhadap hal baru sehingga menariknya untuk melakukan perilaku pembelian. Baik, faktor selanjutnya yang akan dibahas yaitu faktor psikografis. Faktor psikografis di sini biasanya digunakan untuk mengukur gaya hidup seseorang dengan menganalisis aktivitas, minat, dan juga opininya.
Aktivitas di sini mencakup pertanyaan terkait apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka menghabiskan waktu, dan apa yang mereka beli. Kemudian untuk minat yaitu berfokus pada preferensi dan juga prioritas seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu opini yang berkaitan dengan bagaimana perasaan seseorang dalam memandang suatu hal. Baik, untuk bisa lebih memahami terkait faktor kepribadian dan juga psikografi, selanjutnya akan dibahas studi kasus yang membahas pengaruh dari kedua faktor tersebut terhadap perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Oke, selanjutnya adalah studi kasus, di mana studi kasus ini adalah hasil penelitian dari Maimunah dan Rahadi pada tahun 2020 dengan judul Analisis Tipe Kepribadian Konsumen pada Bisnis Online selama pandemi. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi terdapat peningkatan konsumen terhadap pembelian secara online, dan pemilihan ini dipengaruhi oleh kepribadian konsumen tersebut. Berdasarkan tipe kepribadian, proses pembelian online pada konsumen berbeda-beda. Pada kepribadian agribisnis dipengaruhi penggunaan smartphone yang menyebabkan responden sering melihat influencer, iklan, dan aplikasi e-commerce. Kemudian untuk kepribadian extraversion yaitu dipengaruhi oleh sifat semangat dan mudah untuk bergaul, di mana memicu responden untuk mengikuti tren dan hasrat agar terus melakukan belanja secara online di rumah. Kemudian untuk kepribadian neuroticism adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh emosional responden, di mana responden tertarik melakukan belanja online dengan berbagai pertimbangan dan dipicu oleh iklan yang menarik, diskon, dan juga tampilan menarik yang membuat sifat impulsif mereka melakukan belanja secara online. Kemudian untuk studi kasus yang berikutnya yaitu adalah penelitian yang pernah digagas oleh Anggraini pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Gaya Hidup dan Brand Awareness terhadap minat beli serta dampaknya pada keputusan pembelian produk Emina. Studi pada mahasiswa administrasi bisnis angkatan 2018 sampai 2019 di Universitas Mula Warman. Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya hidup mahasiswi cenderung mengutamakan keinginan dan juga kebutuhan, sehingga mendorong mahasiswi tersebut untuk melakukan belanja. Selain itu, pola hidup dengan aktivitas mencari kesenangan, mengikuti tren, kemudahan untuk memenuhi kebutuhan, dan juga keinginannya untuk menjaga penampilan. Tidak hanya penampilan rapi, tetapi juga menggunakan riasan wajah dengan kualitas bagus dan harga yang juga terjangkau. Dapat disimpulkan bahwa gaya hidup mempengaruhi pola konsumsi dan pilihan seseorang untuk melakukan aktivitas dan menghabiskan waktu dan uangnya. Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh anggota kelompok kami, bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal, dan salah satu di antaranya yaitu adalah kepribadian dan juga psikografis. Kemudian untuk faktor kepribadian mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian dilihat dari tipe kepribadiannya. Kemudian ada faktor psikografis, di mana faktor psikografis mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian dilihat dari gaya hidup konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.